Preview. Buat kalian yang langsung nyampe ke video ini, saya mau kasih tahu dulu sebelumnya bahwa film ini adalah kelanjutan dari film yang terakhir kita posting, The Girl Who Played with Fire. Edisi yang akan kita bahas sekarang adalah The Girl Who Kicked the Hornet's Nest, film terakhir dari Millennium Trilogy. Adegan terakhir film sebelumnya memperlihatkan konflik berdarah sebuah keluarga yang disfungsional. Sang ayah mengubur hidup anaknya, tapi gagal, dan esoknya sang anak, si tokoh kita Lisbeth Salander, mencoba membalas perlakuan ayahnya dengan membacoknya dengan kampak. Keduanya luka parah, tinggal menyisakan Niederman, kakak tiri Lisbeth yang kabur begitu kepergok sama Michael Blomqvist. Kini kedua ayah anak itu sedang menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Gothenburg. Sementara itu si raksasa Niederman kini dalam pelarian setelah sebelumnya dia membunuh 2 orang polisi desa. Kabar mengenai kejadian itu langsung viral dan menjadi berita hangat di seantero media negara Swedia. Kedua orang yang terlibat kemudian berhasil diselamatkan, dan hal itu jadi bikin ketar-ketir segelintir orang yang terlibat dalam sebuah organisasi rahasia. 2 orang kakek pesakitan yang bernama Evert Gullberg, seorang kakek yang udah terkena penyakit kanker kronis, bersama rekannya Frederick Clinton melakukan pertemuan. Dengan tertangkapnya Zala, mereka mengkhawatirkan bahwa si kakek pincang itu akan mulai berkicau kalau nanti ia sudah menghadapi dakwaan polisi. Zelasenko setelah dia tertangkap memang langsung menghadapi dakwaan atas terbunuhnya 2 orang wartawan Millennium dan Niels Bjorkman. Ditemui oleh seorang rekan sesama organisasi rahasia itu, Zala menolak untuk bekerja sama. Ia meminta agar pihak organisasi rahasia ini membela kepentingan dirinya dan menimpakan semuanya pada Niederman. Hal yang gak mungkin untuk dilakukan karena pada akhirnya dia akan terseret juga. Namun Zala gak mau tahu. Dia ingin terbebas dari segala tuduhan. Gullberg menilai bahwa ini adalah hal yang akan mengancam keberadaan organisasi mereka. Oleh karena itu, mereka berkeyakinan bahwa Zala berikut juga Lisbeth harus dibunuh. Michael yang merasa berkepentingan untuk membela Lisbeth kemudian membawa dokumen yang disimpan Bjorkman untuk diserahkan kepada Annika, kakaknya yang merupakan seorang pengacara. Dokumen itu bisa dijadikan bahan pembelaan bagi Lisbeth. Dokumen hasil laporan Gunnar Björk yang berisi kasus pembakaran Zala oleh Lisbeth pada tahun 1993 dan proses penahanan anak umur 12 tahun di penjara anak yang bermasalah. Lisbeth ditahan di rumah sakit jiwa Saint Stephen di bawah arahan seorang psikiater yang bernama Dr. Peter Teleborian. Annika pun berangkat menuju Gothenburg untuk menemui calon kliennya, berbarengan dengan keberangkatan Gullberg menuju lokasi yang sama. Mereka pun meskipun gak datang barengan, sampai di waktu yang hampir bersamaan di rumah sakit di Gothenburg. Annika melakukan briefing terhadap Lisbeth bahwa dia adalah pengacara yang diusulkan oleh Michael untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya. Hal itu perlu dilakukan karena Lisbeth sendiri menghadapi tuntutan percobaan pembunuhan terhadap Zala. Lisbeth menerimanya meskipun dia belum bisa banyak berkata-kata. Di kamar sebelah, Gullberg menemui Zala. Setelah berbicara sebentar, si kakek ini yang menyesalkan sikap Zala yang ia anggap tidak tahu terima kasih langsung menembak kakek pincang itu tepat di kepalanya. Suara tembakan tersebut membuat heboh seisi rumah sakit. Annika langsung mengunci pintu kamar dan memapah Lisbeth sembunyi ke dalam kamar mandi. Di lorong rumah sakit, si kakek Gullberg jalan dengan menenteng pistol lalu mencoba untuk masuk ke kamar Lisbeth. Namun karena fisiknya yang renta, ia tidak sanggup untuk mendobrak pintu tersebut. Akhirnya si kakek ini pun menghabisi nyawanya sendiri. Pihak kepolisian dan kejaksaan langsung memberikan konferensi pers terkait kejadian itu. Namun info yang diberikan masih terbatas karena pengetahuan pihak aparat pun mengenai motif pembunuhan yang baru terjadi masih minim. Di luar reaksi pun langsung terjadi. Clinton, si kakek pesakitan rekan Gullberg, mendatangi kantor organisasinya dan menyatakan bahwa ia akan turun langsung untuk mengatasi krisis tersebut. Kini keberadaan organisasi mereka sedang benar-benar terancam untuk terekspos. Yang pertama mereka lakukan adalah melakukan pengintaian terhadap kantor majalah Millennium. Pergerakan Michael dan Erika mulai dibuntuti. Keesokan harinya, orang-orang suruhan mereka mencuri dokumen investigasi Gunnar Björk yang berada di tangan Annika dan Michael. Annika dijambret di tengah jalan dan seseorang telah masuk ke rumah Michael. Clinton sendiri datang ke rumah sakit jiwa Saint Stephen menemui Peter Teleborian. Mereka berdiskusi dan akan merancang agar Lisbeth dinyatakan mengalami gangguan jiwa sehingga ia mencoba membunuh ayahnya agar pada akhirnya Lisbeth akan kembali dipenjarakan di rumah sakit jiwa itu di bawah pengawasan Teleborian. Teleborian langsung datang ke rumah sakit tempat Lisbeth dirawat agar bisa bertemu dengan Lisbeth, tapi ditolak mentah-mentah oleh Dr. Anders Jonasson, dokter yang merawat Lisbeth. Lisbeth dinyatakan belum siap untuk diwawancara.
Berikutnya, Michael yang kemudian mendatangi Dr. Jonasson. Michael menjelaskan kondisi Lisbeth yang sedang terancam, dan ia meminta bantuan dari dokter itu untuk memberikan pad milik Lisbeth ke dalam kamar perawatannya. Dokter yang baik hati ini meluluskan permintaan Michael. Kini Lisbeth telah memegang pad miliknya, dan di situ udah ada pesan dari Michael. Michael menanyakan kesediaan Lisbeth apabila DVD bukti perkosaan miliknya dijadikan barang bukti oleh Annika. Lisbeth memperbolehkannya, namun untuk cerita verbalnya mengenai perkosaan itu, ia yang akan menulisnya sendiri. Ia juga sudah menghubungi Plug, sohibnya sesama hacker, untuk membobol komputer Teleborian. Sementara itu, Niederman, si raksasa yang jadi serial killer setelah pelariannya, mendengarkan kabar lanjutan kasus Lisbeth dari berita di radio. Pengadilan kasus itu akan segera dimulai dan Lisbeth akan dipindah ke penjara Stockholm setelah kondisinya pulih. Niederman tetap gemes, dia pengen menghabisi Lisbeth. Mengetahui bahwa Lisbeth akan dipindah dari Gothenburg, Niederman coba membidik Lisbeth selagi ia masih berada di kotanya. Namun percobaan itu gagal karena ia keburu kepergok oleh petugas polisi. Niederman kini kembali dalam pelariannya. Kantor Millennium melakukan rapat. Mereka kini mulai mendukung teori Michael bahwa ada konspirasi di balik penistaan yang selama ini dialami oleh Lisbeth. Masuknya ex-Intel Soviet ke dalam tubuh kepolisian bukan hal yang begitu saja mudah diterima, namun sepertinya pemerintah sama sekali tidak mengetahui mengenai adanya pergerakan rahasia itu. Untuk itu, Michael pun mendatangi seorang pejabat pemerintah yang dulu di tahun 70-an menjabat sebagai sekretaris negara. Ketika ditanyai perihal Zalasenko, seorang mantan Intel Soviet yang menyusup masuk ke aparat Swedia, ternyata pejabat itu memang tidak mengetahuinya. Bahkan mantan pejabat itu baru mengetahui nama Zalasenko setelah kasus pembunuhan kemarin. Namun dulu memang dia sempat mengingat bahwa dia sempat didatangi oleh Goldberg bersama dengan rekannya satu orang lagi, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Clinton. Mereka meminta jadwal ketemu dengan Perdana Menteri Swedia saat itu. Kasus ini rupanya sudah sampai pada pejabat tingkat paling tinggi di negara Swedia. Selepas pertemuan tersebut, kini giliran Michael yang didatangi oleh orang pemerintahan. Utusan dari Departemen Perlindungan Negara yang bernama Monica memintanya untuk ikut ke sebuah tempat. Sampai di tempat yang dituju, Michael dipertemukan dengan sang kepala departemen, orang yang bernama Thorsten Edklint. Bapak Thorsten ini sudah mengetahui investigasi yang sedang dilakukan oleh majalah Millennium mengenai sebuah konspirasi yang dilakukan oleh sebuah organisasi rahasia, dan mereka pun sedang dalam penyelidikan untuk membongkar organisasi tersebut. Thorsten meminta Michael bekerja sama dan tidak dulu mempublis artikel itu sebelum penyelidikan mereka rampung. Melihat kesamaan visi dan pandangan mereka terhadap ketidakadilan yang terjadi terhadap Lisbeth, Michael pun akhirnya setuju. Mereka mulai menyisir tiap nama yang diperkirakan terlibat dalam kegiatan rahasia ini. Untuk memudahkan dalam penyebutan, mereka menyebut organisasi ini dengan panggilan The Section. Di rumah sakit, Lisbeth mendapatkan pesan dari Plug. Sohibnya itu memberikan informasi bahwa Teleborian ada rencana ketemu dengan Jonas Sandberg, salah seorang yang diduga merupakan anggota dari The Section, sore itu juga di stasiun kereta api. Lisbeth segera memforward kabar itu kepada Michael. Michael dan Krister, seorang rekan dari Millennium, segera bergerak menuju stasiun. Krister memantau pergerakan Teleborian dari dekat dan melihat pertemuan keduanya. Lalu dia pun mengikuti mereka yang pergi ke sebuah kafe dan melakukan perbincangan. Teleborian memberikan satu tas kulit miliknya kepada Jonas. Mereka pun kemudian berpisah. Krister tetap mengikuti Teleborian dan Michael bersama Monica mengikuti Jonas sampai ke sebuah bangunan apartemen. Info dari Monica, 4 jam sebelumnya, Clinton telah masuk juga ke apartemen tersebut. Di dalam apartemen, Jonas memberikan tas yang didapat dari Teleborian. Isinya adalah draft analisa tentang kesehatan mental seorang Lisbeth Salander yang sudah direkayasa dan sudah dibikin, padahal pertemuan pun belum pernah terjadi. Malam terakhir di rumah sakit, Lisbeth telah merampungkan tulisannya mengenai kejadian perkosaan yang dilakukan oleh Bjorman. Ia langsung mengirimkannya kepada Michael. Namun karena laptop Michael kini telah disedap juga oleh orang The Section, akhirnya naskah itu sampai juga ke tangan pihak di seberang. Naskah itu diberi judul Autobiography of Lisbeth Salander. Lisbeth pun akhirnya dinyatakan sehat dan dipindah menuju penjara di Stockholm. Dengan ditemani Annika, Lisbeth menyambut kedatangan aparat polisi wanita yang mengawalnya menuju mobil yang akan mengantarnya ke Stockholm. Dalam ruang perawatannya di rumah sakit, si kakek Clinton menerima naskah autobiografi Lisbeth. Si kakek ini mewaspadai potensi bahaya dari naskah tersebut. Kini dia memerintahkan agar mereka mulai menteror kantor Millennium, dan yang menjadi korban dari teror itu adalah sang kepala redaksi, Erika Berg, teman selingkuhan Michael.
Erika mulai sering kedatangan email yang berisi pelecehan dan ancaman. Namun dia masih mencoba tidak menggubrisnya dan hanya membicarakan hal itu kepada Michael. Seiring ancaman yang makin sering datang, pada akhirnya Erika mengungkapkan juga hal itu kepada semua rekan di Millennium. Hal itu mengakibatkan ketegangan dan perdebatan di antara mereka. Krister ingin agar mereka lapor polisi, sementara Michael tidak sependapat. Michael lebih cenderung untuk mengatasinya dengan caranya sendiri. Dia sudah menghubungi Armansky dari pihak Milton Security dan Plague untuk mencari tahu siapa pengirim email-email itu. Merasa kini tensi sudah mulai meninggi, akhirnya Michael memberikan kartu as yang mereka miliki kepada Annika, DVD rekaman perkosaan Lisbeth oleh Bjorman. Annika menonton video itu dan sebagai wanita, hatinya ikut teriris-iris melihat kekejaman tersebut. Dia makin kuat untuk terus membela Lisbeth. Niederman setelah pelariannya di Gothenburg kemudian mendatangi sebuah rumah warga dan menawan pemilik rumah tersebut. Rumah yang ia rampok itu adalah rumah kakaknya Sonny, anggota geng bikers sejawat Niederman dalam perdagangan narkoboy. Setelah membunuh kakak ipar Sonny, Niederman pergi melarikan diri ke sebuah gudang yang terbengkalai, peninggalan Zala. Niederman untuk sementara aman berada di sana. Namun demikian, ia telah menyulut dendam seorang anggota bikers yang kemudian bersumpah mereka akan menuntut perhitungan dengan si raksasa. Persidangan Lisbeth akan segera digelar dan pihak jaksa penuntut melakukan konferensi pers mengenai hal tersebut. Sebagai salah satu bentuk penyidikan, maka Lisbeth akan menjalani tahapan tes psikologi terlebih dahulu yang akan dilakukan oleh Peter Teleborian. Lisbeth pada akhirnya harus ketemu juga dengan dokter yang dulu pernah menistakan dirinya ini. Dr. Teleborian berdalih bahwa berbagai bentuk sentuhan yang dulu ia lakukan adalah salah satu bentuk terapi yang ia terapkan. Namun Lisbeth kali ini tidak terpancing dengan semua ucapannya. Ia tetap membisu, tidak mengeluarkan satu patah kata pun. Ancaman terhadap Erika mencapai puncaknya ketika pada suatu malam seseorang melempar batu memecahkan kaca rumah Erika. Tim security dari Milton segera datang untuk melakukan pengawalan. Namun pada akhirnya ancaman kali ini telah membuat Erika goyah. Esoknya ia ketemu Michael di luar kantor. Dia meminta agar semua kru Millennium berhenti kerja dulu dan meminta Michael agar menunda perilisan edisi Millennium bulan ini yang headline beritanya adalah investigasi terhadap kasus Lisbeth. Tidak ada pekerjaan yang layak untuk dipertaruhkan dengan nyawa. Pada saat yang bersamaan di tempat lain, tim Departemen Pertahanan sedang melakukan briefing dengan pihak kepolisian. Mereka telah melakukan pengintaian terhadap pergerakan Jonas Sandberg, di mana orang itu telah melakukan pertemuan dengan dua orang gangster asal Serbia. Monica langsung teringat dengan Michael yang bilang bahwa ia akan pergi dulu ketemu Erika sebelum join dalam meeting itu. Segera Monica dan beberapa anggota ngebut menuju tempat Michael dan Erika ketemu, dan di perjalanan Monica menelepon kafe minta bicara sama Michael. Saat hendak menerima telepon untuknya, Michael tabrakan dengan orang yang saat itu datang untuk menembaknya. Senapan pun tanpa sengaja ditembakkan dan membuat panik kondisi di dalam kafe. Terjadi pergulatan antara Michael dengan gangster Serbia. Saat itu Monica dan rekan sudah sampai di lokasi TKP. Satu orang yang menunggu di dalam mobil berhasil ditangkap dan yang satunya kemudian ikutan diciduk saat orang itu hendak menghajar Michael. Mengetahui bahwa Michael dan Erika menjadi target pembunuhan, kali ini pihak aparat melakukan pengawalan khusus kepada keduanya. Erika menerima, tapi Michael menolaknya karena esoknya ia akan menghadiri sidang pertama pengadilan Lisbeth. Menghadiri sidang pertamanya, alih-alih berpakaian rapi, Lisbeth hadir dengan atributnya sebagai cewek punk. Masuk ke ruang persidangan, ia melihat semua orang teman dekatnya hadir memberikan support, Michael, Plague, dan Armansky. Sidang pertama berisi penegasan pendirian dari kedua belah pihak. Pihak jaksa tetap pada tuntutannya untuk menuntut Lisbeth dengan tuduhan percobaan pembunuhan yang direncanakan, sementara pihak Lisbeth sendiri melalui Annika tetap juga dengan pembelaan tidak bersalah dan meminta agar Lisbeth dibebaskan dari segala tuduhan. Selepas persidangan, Michael tetap dengan operasinya untuk tetap mempublis edisi Millennium terbaru dengan cover story tentang konspirasi yang menimpa seorang Lisbeth Salander. Erika kecewa ketika melihat Michael datang dengan membawa majalah itu ke hadapannya. Dia menyebut Michael sebagai orang yang egois, tapi Michael tetap pada konsekuensinya untuk memperjuangkan kasus Lisbeth. Hari kedua persidangan menampilkan Dr. Teleborian yang menjadi saksi persidangan.
Sesuai yang telah diskenariokan, psikiater ini datang dengan analisanya yang menyebutkan bahwa mental Lisbeth tidak stabil, sering mengalami halusinasi dan sudah seharusnya kembali mendapatkan perawatan di rumah sakit jiwa. Anika mencoba mematahkan segala argumen dan kredibilitas dokter senior ini, namun kali itu ia gagal. Selepas persidangan, Dr. Teleborian jalan dengan dikuntit oleh Plague. Selama ini hacker itu masih selalu gagal untuk mendapatkan data-data penting karena apabila di rumah, Teleborian selalu memakai PC dan kali ini ia akan ada kesempatan untuk menghack laptop sang dokter. Malamnya, Plague mendapatkan jackpot. Teleborian yang udah masuk ke kamar hotel mengakses situs-situs porno dengan konten anak di bawah umur. Segera Plague men-save data-data yang masuk ke laptop itu dan langsung membawanya kepada Michael Blomqvist. Dari laptop Teleborian, selain koleksi foto-foto porno tadi, Plague juga mendapatkan draft analisa kesehatan mental seorang Lisbeth Salander yang sudah ditulis pada tanggal di mana mereka masih belum melakukan pertemuan. Esoknya sepagi mungkin Michael datang dan menyerahkan data tambahan itu kepada Anika. Sidang hari itu masih berkutat dalam perdebatan mengenai kesehatan mental seorang Lisbeth dan kembali menghadirkan Teleborian sebagai saksi. Untuk meyakinkan ibu hakim bahwa Lisbeth tidak mengidap gejala halusinasi dan skizofrenia, Anika kemudian menghadirkan bukti DVD perkosaan Lisbeth yang telah dilakukan oleh Niels Bjorman. Teleborian dan jaksa yang tidak menyangka adanya bukti tersebut dibikin kaget karena selama ini mereka hanya mendengarkan pengakuan itu dari tulisan dan ucapan Lisbeth saja. DVD itu pun diputar, sama seperti Michael, ibu hakim pun tidak sanggup untuk menonton video tersebut sampai akhir. Ditanya ibu hakim perihal rekaman itu, Lisbeth menyatakan bahwa itu adalah langkah proteksi dirinya agar tidak terus-terusan mendapatkan perlakuan tersebut tiap kali ia ingin mengambil uang jaminan sosialnya kepada Bjorman. Sidang pun diskors selama 1 jam. Begitu sidang dimulai, Anika membagikan dokumen psychiatric report yang dibuat Teleborian pada tanggal sebelum pertemuannya dengan Lisbeth, yang mana itu identik dengan psychiatric report yang dia presentasikan kemarin. Anika membuka dengan sebuah kesimpulan bahwa Lisbeth adalah korban dari kegiatan sebuah organisasi rahasia yang harus menutup semua celah agar kasus pembakaran terhadap Salasenko di tahun 93 tidak terblow up. Maka dari itu, mereka pun sengaja mengurung Lisbeth di RSJ Saint Stephen untuk membungkam dirinya. Teleborian telah membantu organisasi rahasia itu untuk menutup jejak kehadiran mereka. Hal yang sama yang coba dilakukan sekarang dengan bukti psychiatric report yang telah ditulis jauh hari sebelum pertemuan Teleborian dengan Lisbeth. Pernyataan itu didukung dengan kesaksian Michael dan Ketua Departemen Pertahanan Ed Clint yang dihadirkan sebagai saksi. Bapak Ed Clint malah menguatkan bahwa Teleborian sekarang sedang ditunggu oleh pihak kepolisian untuk diinterogasi berkaitan dengan pelanggaran hukum dan koleksi 8.000 files film porno anak di bawah umur yang ada di dalam laptopnya. Teleborian dan jaksanya KO. Mereka tidak memberikan komentar sedikit pun untuk membanter serangan lawannya. Segera psikiater ini pun diseret oleh 2 orang anggota kepolisian. Di luar sendiri, pada saat sidang ini berlangsung, aparat keamanan telah memberangus semua anggota The Section berikut Frederick Clinton yang sedang dirawat di rumah sakit. Organisasi ini diduga selama ini telah melakukan gerakan counterintelligence dengan memanfaatkan power mereka untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Apartemen yang menjadi markas mereka selama itu tidak ketinggalan dilabrak juga oleh pihak petugas. Dengan itu, ibu hakim merasa tidak ada alasan lagi untuk menahan Lisbeth. Selagi melakukan cross-check dengan fakta yang baru mereka terima, Lisbeth pun dilepaskan dari tahanan. Lisbeth pun akhirnya bebas, ia diantar Anika menuju daerah tempat apartemennya. Esoknya mereka kembali bertemu. Anika menyerahkan surat dokumen properti milik Salasenko yang bernilai jutaan dolar yang kini menjadi hak milik Lisbeth sebagai anak kandungnya. Namun Lisbeth tidak menginginkan peninggalan dari bedebah itu. Dia meminta Anika untuk menjual semuanya dan mendonasikan semua uangnya. Lisbeth sudah terlalu kebanyakan uang hasil hacking rekening milik Wennerstorm. Namun ada satu yang saat itu diambil oleh Lisbeth, sebuah gudang di pinggiran danau di kota kecil Svavelsjo. Lisbeth penasaran dengan properti itu, maka dia pun meluncur menuju tempat tersebut. Ada satu hal yang belum ia ketahui mengenai tempat tersebut ketika Lisbeth mendatanginya, bahwa gudang itu adalah tempat persembunyian Nederman selama ini. Maka ketika Lisbeth masuk, dia pun jadi kaget melihat beberapa kaleng bir dan jaket milik Nederman ada di dalamnya, dan si raksasa pun sudah mengetahui kedatangan Lisbeth. Ancaman kini datang lagi buat Lisbeth setelah diperkirakan bahwa kondisinya sudah sepenuhnya aman.
Lisbeth dikejar oleh kakak tirinya yang tahan pukul dan anti rasa nyeri. Pada suatu posisi, Lisbeth terjebak dan ia akhirnya harus loncat ke atas tumpukan peti kayu. Niederman mengira bahwa ia akan berhasil membunuh adik tirinya. Ia tidak sadar bahwa Lisbeth sedang berada di bawah tumpukan kayu dengan alat pemaku elektronik. Niederman yang gak bisa merasakan sakit tidak sadar bahwa kakinya telah dipaku menuju lantai sehingga akhirnya ia gak bisa bergerak. Lisbeth pun bisa lari keluar dan dari sana ia menelepon geng bikers kota setempat, si Sony yang punya dendam kesumat sama Niederman. Begitu geng bikers itu sampai, Lisbeth sekalian menelepon polisi untuk melaporkan bahwa ada kasus percobaan pembunuhan yang terjadi di sebuah gudang terhadap Niederman, sang pembunuh berantai yang selama ini udah jadi buruan polisi. Kini Lisbeth benar-benar terbebas dari masa lalunya. Michael pun datang untuk memberikan selamat karena ia pun mendengar kabar tentang terbunuhnya Niederman. Lisbeth pun menyatakan rasa terima kasihnya atas bantuan Michael, sembari berusaha untuk tidak terlalu larut dalam perasaan, mengingat bahwa hubungan mereka yang tidak akan mungkin untuk berakhir jadian. Perasaan yang sama yang dirasakan oleh Michael. Keduanya pun saling mengucapkan ciao untuk kembali kepada dunianya masing-masing. Yes, tamat juga cerita trilogi Millennium kita. Sangat seru meskipun panjang dan cukup melelahkan. Sayang sekali David Fincher tidak jadi untuk menggarap ulang versi 2 dan 3-nya. Kebayang kalau dia yang bikin. Oke, demikian bro dan sis. Kita tim Sinatalk cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.